Kadang kebaikan bekerja diam-diam seperti hujan malam, tidak berisik tapi mampu membuat banyak hati tumbuh kembali. Selamat datang di channel Doa Dalam Cerita. Mari kita mulai dengan judul Suara dari Atap Seng. Malam ini hujan turun pelan. Bukan hujan deras yang bikin orang panik menutup jemuran. Cuma gerimis kecil yang suaranya jatuh satu persatu di atap seng rumah kontrakan. Di dalam rumah sempit itu, seorang pemuda bernama Gilang. Gilang duduk sendiri sambil menatap mie instan yang hampir dingin. Jam menunjukkan waktu 11 malam. HP-nya menyala berkali-kali. Bukan karena banyak chat masuk, tapi ia terus membuka aplikasi yang sama. Aduh, 0 penonton. Gak ada view masuk. Gimana ini? Gilang menghela nafas panjang. Kenapa ya? Susah banget dihargai. Kalimat itu pelan sekali, tapi terdengar jelas di dalam rumah yang sunyi. Di luar, suara motor lewat sesekali. Tetangga sebelah masih terdengar tertawa bersama keluarganya. Sedangkan Gilang, bahkan suara dirinya sendiri saja terasa asing. Hampir setahun ia membuat video cerita. Kadang tentang kehidupan kampung, kadang tentang ibu, dan juga kadang tentang doa sebelum tidur. Ia berharap suatu hari ada yang benar-benar mendengarkan. Namun malam ini, ia terasa sangat lelah. Sangat lelah. Kemudian ia mematikan HP dan rebahan tanpa selimut. Memandang plafon yang catnya mulai mengelupas. Kalau aku hilang, mungkin biasa aja kali ya. Hujan makin terasa pelan. Angin malam masuk dari jendela kecil yang tidak tertutup rapat. Namun sesuatu terjadi. Lampu rumah tiba-tiba berkedip sekali, 2 kali, 3 kali, dan mati. Gelap. Gilang menghela nafas kesal. Ya Allah, token lagi habis lagi. Gimana ini? Dengan penuh langkah lontai, ia bangkit mencari lilin. Namun saat itulah ia mendengar suara. "Kamu capek ya?" Gilang terdiam. Suara lembut itu seperti orang tua yang bicara pelan kepada anaknya yang sedang sedih. "Siapa?" Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang turun. Gilang menelan ludah. "Aku halu kayaknya." Lalu suara terdengar lagi. Kadang manusia terlalu fokus pada siapa yang melihat, sampai-sampai lupa kalau ada langit yang mendengar. Seketika bulu kuduk Gilang berdiri. Ia mencari sumber suara. Tapi rumah itu kosong. Tiba-tiba dari sudut dapur muncul cahaya kecil. Seperti kunang-kunang. Namun warnanya biru pucat. Cahaya itu melayang pelan tapi pasti keluar rumah.
Entah mengapa Gilang mengikutinya. Di luar gang sangat sepi, lampu menyala remang-remang. Genangan air memantulkan cahaya kuning yang samar. Kunang-kunang itu terus terbang kecil di depan Gilang, seolah mengajak pergi ke suatu tempat tanpa ada yang tahu. Aku gila ini. Tapi kakinya terus berjalan, sampai akhirnya ia tiba di ujung gang tua yang jarang dilewati orang. Di sana ada sebuah warung kecil yang aneh, masih buka tengah malam. Padahal Gilang yakin warung itu tidak ada sebelumnya, dan belum pernah Gilang tahu kalau di sini ada warung. Penjualnya seorang nenek tua memakai sweater rusuh. Ia tersenyum pelan, dari tadi nahan sendirian ya. Gilang terdiam. Entah kenapa kalimat itu langsung menusuk relung dadanya. Nenek itu menuangkan teh hangat ke gelas kecil. Duduk, nak. Aku nggak bawa uang, Nek, sahut Gilang. Nggak apa-apa. Yang paling miskin bukan orang yang nggak punya uang kok, nak, sahut nenek. Terus, kata Gilang, yang hatinya mulai kosong, seperti kamu, jawab nenek. Sunyi, angin malam menutup tirai warung pelan-pelan. Gilang duduk perlahan. Diambillah teh dan diserutup tehnya terasa hangat sekali. Padahal udara malam terasa dingin. Aku gagal terus, Nek. Siapa bilang kamu gagal, Nek? Gak ada yang nonton videoku, Nek. Nenek itu terdiam lagi. Kamu buat video untuk manusia atau untuk membuat kebaikan? Tanya nenek. Gilang terdiam. Pertanyaan ini sederhana, namun penuh arti. Kemudian nenek itu menunjuk langit. Aneh. Langit malam tiba-tiba penuh cahaya seperti lautan bintang yang bergerak. Dan di antara bintang-bintang itu muncul bayangan-bayangan orang-orang. Ada ibu yang menangis sambil mendengar cerita sebelum tidur. Ada anak kecil yang tidur sambil memeluk HP. Dan ada juga bapak di pos ronda yang mendengarkan suara cerita Gilang diam-diam saat sedang lelah hidup. Itu mereka mungkin tidak menekan tombol like, mungkin juga tidak berkomentar, tapi mereka mendengarkan. Air mata Gilang mulai jatuh perlahan. Selama ini ia terlalu sibuk menghitung angka sampai lupa bahwa hati manusia tidak selalu bersuara. Kadang diam, tapi tersentuh. Tapi aku capek, Nek, jawab Gilang. Nenek hanya tersenyum lembut sambil berkata, pohon mangga tidak marah saat buahnya belum dipetik. Ia tetap tumbuh karena ia tahu waktunya akan datang, jawab nenek. Kunang-kunang biru tadi hinggap di meja. Cahayanya kecil namun hangat. Kenapa saya ketemu nenek? Karena
Malam ini kamu hampir menyerah. Seketika suasana hening lagi. Nenek berkata pelan, orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah sedih, tapi yang tetap berjalan walau pelan. Seketika tanpa terasa air mata Gilang makin deras menetes dari matanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam ini terasa seperti ada yang akhirnya mengerti. Setelah beberapa menit hujan berhenti, kunang-kunang biru terbang kembali, dan perlahan warung itu mulai kabur seperti asap. Tunggu! Gilang berdiri panik. Nenek siapa sebenarnya? Nenek itu tersenyum terakhir kali. Hanya penjaga malam, nak. Untuk orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Seperti kamu. Lalu gelap, Gilang membuka mata. Ia sudah berada di rumah kontrakan lagi. Aneh, tapi ini nyata. Lampu menyala normal, HP-nya masih di samping bantal. Semua terasa seperti mimpi. Namun, mimpi ini terasa nyata dan sangat menusuk hati Gilang. Di meja dekat kasur ada segelas teh hangat, masih mengepul. Seketika, perasaan gemetar dirasakan oleh Gilang. Sambil mengambil HP perlahan membuka videonya. View masih sedikit, komentar pun hanya beberapa. Tak ada satu komentar baru. Namun, di balik semua itu, dia ingat kata-kata nenek. Bahwa kamu harus membuat video bukan untuk siapa-siapa, namun untuk membuat kebajikan. Terima kasih ceritamu menemani saya malam ini. Saya hampir menyerah hidup. Gilang menatap tulisan itu lama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia tersenyum. Bukan senyum karena viral, bukan karena uang, tapi karena ia sadar. Kadang kebaikan bekerja diam-diam seperti hujan malam, tidak berisik, namun mampu membuat banyak hati tumbuh kembali. Tidak semua perjuangan langsung dilihat manusia. Kadang yang paling tulus justru berjalan paling sepi. Tapi selama langkahmu masih membawa kebaikan, jangan berhenti hanya karena dunia belum bertepuk tangan. Karena ada hati-hati yang diam-diam diselamatkan oleh hal kecil yang bahkan tidak kamu sadari. Terima kasih telah mendengarkan doa dalam cerita. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki maupun urusan lainnya.